Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanjur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih memperoleh nikmat iman, Islam, sehat walafiat, hingga kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam teriring salawat tidak lupa kita haturkan kepada beliau, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini Al-Fakir ingin mengisahkan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Usianya kurang lebih 14 tahunan, masih muda, periang, dan pesuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu waktu Sayyidina Umar bertanya kepada Sa'labah bin Abdurrahman, "Ya Sa'labah bin Abdurrahman, kenapa ketika engkau disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cepat sekali langkahmu?" Jawab Sa'labah, "Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, aku bergegas cepat karena aku ingin melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhku, maka aku dengan cepat melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sa'labah ada suatu hajat. Seperti biasa, Sa'labah bin Abdurrahman melewati kota-kota yang ada di Madinah. Tidak sengaja beliau melihat aurat daripada wanita, yang dimana ketika itu pintu dari rumah orang wanita itu tidak tertutup. Sa'labah ketika itu merasa bersalah dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
karena telah melihat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sa'labah malu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, malu untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'labah lari kemana dan hendak kemana, tidak tahu tujuan. Akhirnya Sa'labah berdiam diri di suatu bukit. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hari ke hari memperhatikan di mana sahabat Sa'labah bin Abdurrahman. Bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apakah engkau tahu di mana keberadaan Sa'labah bin Abdurrahman?" Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, seperti anak-anak yang lain, Sa'labah masih muda, masih anak-anak, mungkin Sa'labah main." Wahai Umar, tidak mungkin Sa'labah main hingga berhari-hari dan dia tidak berada di barisan sholat berjamaah bersamaku. Wahai Umar, bersama dengan Salman Al-Farisi, carilah Sa'labah bin Abdurrahman. Hingga Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi beserta rombongan mencari Sa'labah bin Abdurrahman dan tidak diketemukan. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak menemukan Sa'labah bin Abdurrahman." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu melalui Jibril, diberikan suatu wahyu bahwasanya Sa'labah bin Abdurrahman ada di antara bukit kota Makkah dan Madinah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi untuk mencarinya di antara bukit kota Makkah dan Madinah. Setelah itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencarinya di antara bukit kota Makkah dan Madinah. Dia bertanya kepada pengembala kambing yang ada di situ, "Wahai pengembala kambing, apakah engkau tahu di mana seorang pemuda? Pemuda ini periang, kalau berjalan murah senyum." Lalu si pengembala kambing ini berkata, "Wahai Umar, aku tidak melihat pemuda yang kau maksud, tapi aku sering bertemu dengan pemuda yang dimana pemuda itu setiap menjelang sore dia meminta makan kepadaku, meminta susu gembalaan dombaku." Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi dan Sayyidina Umar mendatangi bukit tersebut, dan ternyata benar saja yang ditemukan adalah sahabat Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Wahai Sa'labah bin Abdurrahman, Rasulullah mencarimu." Lalu Sa'labah bin Abdurrahman karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja lari dari panggilan Sayyidina Umar. Dikejarlah oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Lalu ditangkap karena kondisi Sa'labah bin Abdurrahman yang sudah berhari-hari di atas bukit, hanya makan dari susu gembala domba. Tubuhnya lemas, badannya sakit. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi memulangkan sahabat Sa'labah bin Abdurrahman ke orang tuanya. Lalu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman telah ditemui. Lalu kenapa tidak kalian bawa ke hadapanku? Kami kembalikan ya Rasulullah ke hadapan ibunya." Kenapa? Karena Sa'labah bin Abdurrahman sedang sakit. Kalau seperti itu,
maka aku akan ke rumahnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan tengok keadaan Sa'labah bin Abdurrahman. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sa'labah bin Abdurrahman. Ditaruh di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Sa'labah bin Abdurrahman menolak. Tidak ya Rasulullah. Aku malu kepadamu ya Rasulullah. Ada apa denganmu ya Sa'labah bin Abdurrahman? Aku malu. Aku telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau suruh aku melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sa'labah, kamu mau apa dariku ya Sa'labah? Yang pertama, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar Allah mengampuni dosaku. Dan yang kedua, aku minta ya Rasulullah agar aku senantiasa bersamamu nanti di dunia dan di akhirat. Kalau itu permintaanmu ya Sa'labah bin Abdurrahman. Yang pertama, Allah telah ampuni seluruh dosa-dosamu karena engkau bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, engkau akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kondisinya Sa'labah bin Abdurrahman bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sepertinya tubuhku, seluruh tubuhku seperti ada semut banyak yang ada di dalam tubuhku." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, "Ya Sa'labah, umurmu sudah tidak lama." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing Sa'labah bin Abdurrahman dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memandikan Sa'labah, mengkafani Sa'labah dan menguburkan Sa'labah, hingga pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa keadaanmu seperti orang yang jinjit, seperti orang yang berdesak-desakan?" Ketahuilah wahai para sahabat, bahwasanya pemakaman Sa'labah bin Abdurrahman dihadiri oleh ribuan para malaikat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hikmah apa yang kita dapat dari kisah Sa'labah bin Abdurrahman ini? Yang pertama, ternyata ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Seburuk apapun kita dulunya, tapi kita benar-benar ingin kembali dan bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya ampunan buat kita. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil adalah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh beruntung, kata Nabi, mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melihatku dan dia beriman kepadaku. Kita tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ternyata kecintaan Sa'labah membawanya dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintainya. Jauh dekatnya kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kita lihat apakah kita dekat dengan majelis ilmu, apakah kita dekat
dengan majelis zikir? Apakah kita dekat dengan para ulama? Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jara 'aliman faka'annama jarani, man safaha 'aliman faka'annama safahani, man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa ma jalasani fid dunya ajlasuhu mai yaumal qiyamah." Barang siapa yang berkunjung kepada ulama, kata Nabi, dia seakan-akan berkunjung kepadaku. Man safaha 'aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabat tangan, bermusafahah kepada orang alim, dia seakan-akan berjabat tangan kepadaku. Dan barang siapa yang duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang alim, kata Nabi, dia seakan-akan duduk denganku. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka akan kududukan nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan dari hikmah kisah Sa'labah bin Abdurrahman mendapatkan manfaat buat kita, mendapatkan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan keluarga kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal haja. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farriz ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.